bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salam, sama-sama kita saling menyanyikan kepakuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Birun, yang terhormat Ibu calon guru penggerak, yang terhormat seluruh Dewan Guru UPTD SD Negeri 1 Birun yang sudah berhadir dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Nur Hayati SPD UPTD SD Negeri 1 Birun. Baik Bapak Ibu hadirin yang dihormati, berikut kata-kata sambutan dari Kepala UPTD SD Negeri 1 Birun kepada Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang mana detik ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Selawat seiring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang Bapak hormati kepada Ibu Guru CGP Angkatan ke-8, yang Bapak hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN. Dalam hal ini kita ada calon guru penggerak Angkatan 8 yang telah mau mengikuti kegiatan guru penggerak. Walaupun nanti kita harapkan semua yang ingin ikut dalam guru penggerak, kita harapkan sama Allah semoga berhasil dan lulus. Dan angkatan ke-10 ada 3 calon CGP kita. Ini kita doakan sama Allah semoga tidak ada halangan dan rintangan di saat menjalankan atau mengisi untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan ke-10. Angkatan 10 yang berada di orang juga jangan ada halangan dari tangannya. Semoga di saat pengisiannya juga berjalan lancar. Ini budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita, sehingga sekolah UPTD SD ini merupakan sekolah penggerak. Jadi dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan berjalan sesuai seperti keinginan pemerintah dan kementerian. Jadi di UPTD menjadilah contoh bagi sekolah yang lain, sehingga nantinya bila 3 tahap pertama, kedua, ketiga yang sudah selesai,
bisa sekolah-sekolah ini mencontohi sekolah kita. Jadi betul-betul Bapak Ibu memperhatikan bagaimana proses dalam sekolah penggerak ini. Ini kebetulan pada hari ini Ibu Nur Hayati SPD akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga juga beliau diberikan kesehatan dan kesempatan dalam hal ini. Jadi saya memohon kepada semua Dewan Guru, contohilah seperti Ibu Nurhayati yang mau menjalankan CGP-nya sehingga di sekolah kita lengkap nantinya. Berarti sekolah penggerak ada guru penggerak, yang belum ada berarti yang belum ada di sini pengajar praktik. Ini Ibu Miftah bisa ulang kembali datanya itu? Bisa lagi. Kalau memang mengajar praktik itu biayanya luar biasa ada. Sekali pertemuan ada biayanya. Tapi kalau guru praktik seperti kepala sekolahnya harapan ada tapi tidak pernah muncul. Ini harapan daripada kepala UPD SD Nusa Tenggara. Saya harapkan kepada semua guru ini mau mengikuti guru penggerak dan mengajar praktik. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolahnya sangat senang dan bangga pada UPD SD Nusa Tenggara ada guru yang mau mengikuti guru penggerak. Ini guru penggerak nantinya calon kepala sekolah, calon pengawas, dan bila belum sertifikasi juga bisa menjadi calon sertifikasi. Jadi saya harap kepada semua guru tolong diikuti guru penggerak. Walaupun ini kesempatan yang ke-10 yang terakhir, guru calon guru penggerak GGP ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Allah semua. Kita harapkan yang ada rencana dan hambatannya. Apa akhiri Pak tutup bila berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak yaitu Ibu Nur Hayati SPD. Kepada Ibu Nur Hayati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kredit selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna mengikuti serangkaian kegiatan yang saya designasikan dalam budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat UPTD SD Nusa Tenggara. Di kesempatan ini saya juga mau mengucapkan penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi semua kegiatan ini, dan teristimewa sekali kepada Bapak Ibu guru hebat UPTD SD Nusa Tenggara. Baik, kita mulai. Jadi kegiatan saya ini saya beri judul budaya positif. Perkenalkan, ini adalah guru-guru saya. Ada Ibu Fasil, namanya Suspeni, dan PP saya, Ibu pengajar praktik saya yang bernama Ibu Nurjana Daud. Selanjutnya, adapun tujuan dari designasi modul 14 budaya positif ini, saya ingin di forum ini saya berbagi dengan Bapak Ibu guru semua, berbagi pengalaman saya, berbagi perjuangan saya, dan berbagi dalam hal konsep budaya positif. Dan
izinkan Bapak Ibu untuk saya berdiri sejak sini. Artinya saya bukan untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu di sini terkait dengan pengalaman yang telah saya dapatkan selama beberapa bulan di forum calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Impero. Dan saya awali dengan kegiatan permainan, sedikit permainan dari yang sudah saya lakukan, yaitu cobalah buka. Bayangkan di sini saya ada membuat ilustrasi. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di dalam genggaman tangan Anda itu yang paling berharga. Kita sama-sama bayangkan. Dan ada lagi satu lagi teman-teman kita, itu tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B itu boleh membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini, di permainan ini, coba Bapak Ibu bayangkan, jika seandainya ada sesuatu di dalam telapak tangan Anda, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Ayo. Jika barang itu berharga, maukah Bapak Ibu membukanya untuk teman Bapak Ibu yang ingin mencoba membuka telapak tangan Anda? Ayo silakan Ibu Mutia. Oke, terima kasih. Berarti yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, di ini pertanyaannya, apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Itu ditanyakan alasan sama kita. Menurut Pak Is bagaimana? Jika sesuatu itu berharga, apakah Pak Is mau membukanya? Mau. Alasan Pak Is kenapa? Kita harus saling berbagi, jangan beli. Kita harus saling berbagi. Iya. Jadi menurut Pak Is mau membukanya karena dalam kehidupan ini kita harus saling berbagi. Walaupun itu sesuatu yang berharga menurut kita. Jadi setiap segala sesuatu yang menurut kita itu penting, mau membuka atau menutupnya tergantung dari diri kita sendiri. Kitalah yang mengontrol diri kita sendiri, tidak orang lain. Itu artinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah mau membuka atau tidak itu tergantung pada masing-masing pribadi kita. Kalau Bu Mutia tadi mungkin katanya tidak mau, itu mungkin ada alasannya karena itu sangat berharga bagi dia, makanya dia tidak mau membukanya. Oke, baik. Di sini ada ahli yang mengatakan dalam teori kontrol, itu seorang ahli yang bernama Dr. William Glasser. Nah, Dr. William ini mengemukakan teori kontrol yang kemudian menjadi booming sehingga berkembang menjadi short story. Itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol di sini. Sebenarnya kontrol inilah yang diharapkan kepada kita, para bapak ibu guru yang terhormat dan yang mulia di sini. Itu ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita intinya tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Jikalau murid itu tidak mau melakukannya. Nah, teori kontrol ini menyatakan sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tugas kita ini sesuai dengan kehendak, yaitu menuntun, mengayomi, dan membimbing murid-murid kita menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ibaratnya kita sebagai seorang petani, itu diibaratkan kepada kita seorang pendidik. Artinya kita tidak bisa mengubah kodratnya, tapi kita bisa mempengaruhi, bisa merubah perilaku anak tersebut. Misalnya kita seorang petani yang menanam padi, nggak mungkin padi itu tumbuh menjadi jagung, tidak mungkin. Tapi tugas kita hanya merawatnya, menjaga padi tersebut, memupuk padi tersebut sehingga bisa menjadi hasil yang baik dan memuaskan. Walaupun
benihnya baik, tapi tanpa perawatan yang baik dari kita, mustahil padi itu akan menjadi hasil yang baik. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, pada dasarnya semua anak itu baik. Tugas kita adalah menebalkan sesuatu yang samar pada anak itu, semoga dia menjadi pribadi yang baik dan memiliki karakter yang kuat dan optimal. Oke, yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efek tidak bermanfaat. Di sini penguatan positif yang dimaksud adalah bujukan. Bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dan tetap memberikan penghargaan kepada murid, kita berharap murid itu mau mengikuti apa yang kita maksudkan, mau mengikuti sesuatu yang kita inginkan. Tapi jika murid tersebut menjadi tergantung dan bisa, sang guru itu berusaha. Oke, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ini artinya guru itu maksudnya membuat orang lain itu merasa bersalah. Itu merupakan sesuatu identitas yang gagal. Nah, walaupun guru itu cukup dengan menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, tapi ada penguatan dari anak itu yang mungkin dia merasa sangat kecewa begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Oke, di sini selanjutnya saya akan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Stephen Recover dalam prinsip Central Leadership 91, bila kita ingin membuat kemajuan, itu dimulai dengan perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita seperti membalikkan telapak tangan. Itu memang suatu hal yang tidak mudah. Tapi jika kita mau, itu bisa kita coba dan bisa kita lakukan secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka dan tujuan kita. Ubah bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Nah, di sini kita akan merubah paradigma, pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang sebuah realitas. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu yang mau kita lihat dari apa aja paradigma baru yang akan ditampilkan dalam kehidupan pembelajaran kita sehari-hari dengan lingkungan murid kita, yaitu sesuai dengan belajar profil Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya kita lihat pemahaman konsep budaya positif. Sesuai dengan standar pendidikan nasional, budaya positif itu merupakan salah satu karakter terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin. Di sini ada murid yang santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini kita lihat disiplin positif itu merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif yang kita ceritakan di sekolah. Apa itu makna disiplin menurut Ibu? Nah, Ibu bisa menjelaskan apa saja makna disiplin menurut Ibu. Oke, menurut Ibu bagaimana tentang kedisiplinan, Ibu Yuli? Disiplin menurut saya, disiplin itu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Jadi seperti itu makna disiplin. Oke, baik. Terima kasih Bu Liliana. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya ya.
kita lihat secara umum disiplin itu merupakan satu ketaatan, rasa patuh dan setia. Kemudian kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, di sini padahal sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu dengan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selanjutnya disiplin menurut pakar pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif merupakan salah satu contoh disiplin yang bertujuan menumbuhkan potensi motivasi internal dan kesadaran anak untuk menemukan sesuatu tanpa paksaan, penghargaan maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau anak itu bisa memunculkan motivasi intrinsiknya sendiri tanpa kita memaksa mereka, tanpa kita harus memberikan dia penghargaan maupun hukuman. Karena penghargaan juga sifatnya menghukum. Nanti kita lihat di depannya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang akan saya perkenalkan. Itu menurut Alia, teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. 2 yang kategori eksternal, 1 motivasi internal. Nah, di sini motivasi eksternal ada dibagi 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam motivasi diri itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu tingkat yang paling rendah. Karena orang melakukan sesuatu hanya karena dia ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan saja. Sementara untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau ilusi, ini merupakan tindakan untuk pada anak-anak itu sudah luar biasa sekali. Tapi ternyata secara ilmu pengetahuan ahli mengatakan itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Kita akan lihat. Itu dihukum oleh penghargaan ada beberapa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang akan terpengaruh dengan kita memberikan penghargaan. Anak ini akan terpengaruh kepada kita. Nah, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjangnya. Kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman ini bersifat tidak berencana dan tiba-tiba. Nah, di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman ini diberikan kepada guru atas peraturan yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana, artinya kita guru dengan peserta didik itu sudah membuat suatu kesepakatan dan sudah dibahas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu sudah disediakan oleh murid, sudah mengetahui bentuk konsekuensi yang akan diterima atas kesalahan yang mereka lakukan. Cuman sama juga konsekuensi ini tetap menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi murid. Yang diharapkan dari kita adalah kegiatan restitusi. Itu merupakan pendekatan yang menciptakan kondisi baru bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini kita dituntut untuk jika siswa itu ada permasalahan, dia bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya. Nah, jadi anak-anak dengan kondisi restitusi ini, dia lebih mampu menggali unsur-unsur intrinsik kebaikan-kebaikan universal yang ada dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Oke? Ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Kita bisa lihat. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bentuk-bentuk tindakan guru. Ini bisa kita kelompokkan Bapak Ibu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, ada beberapa tindakan guru ini Ibu bisa catat sendiri. Nah, menurut Ibu Sri ini termasuk kemana? Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini termasuk dalam tindakan. Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Itu termasuk
mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan seperti kita katakan tadi, itu lebih kepada dibuat secara pribadi. Artinya kita tidak melibatkan orang lain dalam membuatnya, tetapi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan di kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan film bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini bisa kita lihat unsur intrinsik apa yang ada di sini, yaitu benar tentang keselamatan. Sekarang kita lihat peraturan kelas akan melahirkan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif. Di lingkungan positif maka akan menimbulkan suatu budaya positif. Nah, sejauh ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini sudah saya buatkan. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bisa kita lihat di sini yang menjadi kesepakatannya adalah ada nilai universal yang terkandung dalam kalimat positif itu yang dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama belonging, power, fun, dan freedom. Adapun belonging di sini yaitu tentang kasih sayang, bisa diterima, kemudian penguasaan, fun kesenangan, dan freedom kebebasan. Itu yang terpenting sekali, yaitu bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar yang harus ada pada manusia. Tanpa kebutuhan dasar, maka mustahil keempat unsur ini akan terlaksana. Selanjutnya kita lihat 5 posisi kontrol pada kita guru. Yang pertama itu menghindari hukuman. Oke, maksud saya di sini ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di penghukum ini, guru biasa melakukan suatu tindakan seperti menghardik anak-anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian di pembuat rasa bersalah itu guru biasa melakukan yang berceramah dan mengatakan seharusnya begini, seharusnya begitu. Dan di sini ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah tipe-tipe guru dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Di posisi kontrol itu biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghukum, dan menghukum. Itu berdasarkan data. Seorang guru yang objektif tentang data dan prosedur yang ada pada anak-anak. Selanjutnya ada manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari sisi diri siswa itu sendiri. Selanjutnya kita lihat, ini ada beberapa pernyataan, misalnya seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bisa digolongkan misalnya ke dalam pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi guru penghukum. Ayolah, lakukan ke imam rumah. Itu posisi teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu maksudnya pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi dari manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan posisi di mana posisi kontrol seorang penghukum. Nah, saya akan kenalkan sama Bapak semua bentuk-bentuk segitiga restitusi. Nah, di sini kita lihat segitiga restitusi itu merupakan suatu proses. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Sama-sama kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat apa saja 5 posisi kontrol itu. Yang pertama adalah posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita akan perhatikan sama-sama
ada sedikit cuplikan yang akan saya tampilkan. Saya ini iklan ya Ibu. Oke. Kita perhatikan video yang ada di YouTube ini. Sama-sama kita perhatikan dulu. Ini video kedua Ibu, pembuat bahasa pesawat. Kita perhatikan cuplikannya. Oke, kita ulang. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis, saya udah membangunkan saya dulu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ngapain kerja? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya lagi terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap berangkat kerja dulu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absennya. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi tenang ya Ibu. Jadi gaya bahasanya, bentuk ucapannya sangat menarik sekali. Kita lihat ini sistem posisi pengontrol. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya,
jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tidur di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Ibu, Oke, sekarang kita lihat posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setengah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kau, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ada ibu sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau merawat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kebersamaanmu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan sekarang kita kembali kembali. Yang tadi saya perlihatkan adalah posisi 5 posisi kontrol. Itu tadi sebagai pengukur. Nah di sini dalam pengukur perikanan tadi dia guru itu menghadik anak-anak, menghadik, menunjuk, itu pokoknya melakukan sesuatu dengan yang menyakitkan, itu sifatnya. Kemudian guru bisa aja berkata, kamu tidak melakukan ini, bilang kelas misalnya, awas ya kalau kamu tidak melakukan ini, nanti diberi hukuman. Itu bentuk dari hukuman. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya memberontak, anak-anak kan memberontak dan dia menjadi keras kepala. Kemudian murid berkata, anak-anak kan mengatakan, biarkan saja, hebat dia sebelumnya seperti itu efeknya. Lalu dampak padamunya apa? Dia akan mengulang kembali karena dia sudah tahu jerah, maka dia akan mengulang kembali. Nah, kemudian membuat orang rasa bersalah itu, guru itu biasa di kelas berceramah, dia mengatakan sebelumnya kamu harus seperti ini, harus seperti itu, mengungkapkan kekecewaannya. Nah, guru akan mengatakan seperti itu, hasilnya apa? Anak-anak akan menyembunyikan perilaku buruknya, berbohong pada kita guru. Nah, hasilnya itu bisa saja menyembunyikan dan murid akan berkata, maafkan saya, dan dampak padanya apa? Akan merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Kemudian posisi sebagai rumah itu, anak-anak akan membawa alasan-alasan tertentu. Dia akan, kalau kita tanya, dia alasan berbagai macam alasan. Di pemantau, guru ini mau itu berdasarkan fakta, kenyataan, dan daftar sesuai dengan prosedurnya. Nah, jadi hasilnya menyesuaikan diri tidak diawasi. Anak akan duduk diawasi oleh guru, tapi akan bangun berjalan-jalan membuat keonaran kalau dia tidak diawasi. Pemantau ini menghitung, itu menghitung mengukur. Nah, di posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali pengetahuan siswa, bagaimana seharusnya dia bersikap. Nah, di sini mungkin murid meletakkan ini sebagai individu yang positif.
Bapak Ibu, yang mau saya katakan di sini, Bapak Ibu tidak usah misalnya, saya juga tidak bertanya di posisi mana Bapak Ibu sekarang. Tapi Ibu, Bapak Ibu tanya sendiri di hati sendiri, jiwa sendiri di posisi mana. Tapi yang mau saya tanyakan, ayo Bapak Ibu, dari cuplikan yang tadi itu, posisi mana menurut Bapak Ibu itu yang memang pantas dan harus kita laksanakan untuk peserta didik kita? Benar sekali Bu Meta, di posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu yang harus kita terapkan di kebudayaan posisi kita. Nah, karena di sini anak-anak bisa mengevaluasi diri bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan-kesalahan dia dengan kita gali pertanyaan dari dia yang berkenaan dengan kesalahannya. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya mau ada Bapak Ibu yang mau berkomentar tentang saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, siapa Bapak Ibu yang itu di posisi mana? Di posisi mana guru tersebut? Siapa yang mau bangun? Oke, silakan Bu Wida akan memberikan tanggapannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataannya. Siapa yang mengatakan yang pembuat merasa bersalah? Si pembuat merasa bersalah. Oke, terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Lina. Terima kasih. Baik, kita lihat pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di posisi yang mana? Ada yang mau bangun? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk ke posisi mana guru tersebut Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada itu merupakan salah satu bentuk teori kontrol dari guru penghukum. Nah, anak-anak akan merasa dihukum dengan pertanyaan seperti itu. Dia akan merasa rendah diri. Rasanya terdiri sakit mungkin di pikiran dia ini. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga kita bisa lihat sini. Ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi ibu. Ada yang mau bangun? Oke, Pak Jibur. Silakan Pak Jibur. Di sini terlihat bertanya, ayo lakukan untuk ibu atau bapak. Siapa yang bertanya? Posisinya itu sebagai teman. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jibur. Terima kasih Pak Jibur. Ya, terima kasih Bapak Jibur untuk saya. Lalu kita lihat pertanyaan yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, silakan Bu Mita. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakannya? Itu adalah sebagai pemantau ya Bu. Terima kasih Bu Mita. Tepuk tangan untuk Bu Mita. Kita akan melihat pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, di posisi mana Bapak Ibu? Terima kasih Bu Mutia. Silakan Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakannya adalah manajer. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mutia. Terima kasih Ibu. Nah, kita lihat sekarang pertanyaan kita yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo. Oke, terima kasih Bu Maya. Silakan Bu Maya. Oke, di sini pernyataannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, berarti di sini
sebagai seorang penghukum. Nah, Bapak Ibu, itulah 5 posisi pokok kita pada hari ini. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita itu, murid-murid kita itu setelah puluhan tahun tidak ada lagi di sini. Setelah puluhan tahun berlalu, dia itu bukan materi ajarnya yang benar, tapi bagaimana guru tersebut memperlakukan dia pada masa dia sekolah dulu. Nah, dia itu yang akan diingat. Bukan teori ini, bukan materi ini, bukan materi itu yang diingat, tapi bagaimana guru itu memperlakukan dia. Apakah diperlakukan secara baik atau diperlakukan secara tidak baik. Nah, selanjutnya bisa kita lihat. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi ini seperti kita katakan sebelumnya, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat, dengan posisi yang lebih baik. Nah, di sini karakter yang lebih baik itu seperti yang kita harapkan, sesuai dengan kebajikan universal yang akan kita ajarkan. Oke. Kemudian kita lihat di sini segitiga restitusi ini merupakan suatu segitiga yang restitusi ini merupakan bentuk segitiga. Nah, di sini ada, kita perhatikan bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Oke, itu sisi yang pertama. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita mengatakan pada anak-anak itu, nah, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, kamu bukanlah seperti orang yang pernah melakukan itu. Itu yang maksudnya kita membangkitkan emosional dia itu bahwasanya dia bukanlah orang yang pertama melakukan kesalahan. Membangkitkan positif diri dia sendiri. Kita akan minta alasan mengapa melakukan itu. Kita akan minta alasan anak-anak mengapa dia melakukan hal tersebut. Kita gali alasan-alasan dia kenapa. Oke? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kebutuhan dasar apa dia yang belum terpenuhi. Oke? Bisa? Nah, bisa dimengerti? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kembali kepada motivasi yang tadi. Nah, selanjutnya sisi yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu kembali kepada kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Setiap kejadian kelas itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas mereka. Kita gali apa-apa aja yang sudah menjadi keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa yang pada anak-anak tersebut? Apa yang dia idolakan? Contoh itu seperti apa yang dia mau? Oleh Bapak Ibu, ini kita lihat dimenstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Pertama dia gagal, tapi kita gerakkan dia untuk menjadi diri yang positif. Nah, di sini guru mungkin akan berkata berbuat salah itu baik, berbuat salah itu manusiawi, tidak semua. Itu yang kita maksudkan. Mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini juga kita gali pertanyaannya. Selanjutnya kita lihat validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basicnya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi apa, sehingga dia melakukan hal tersebut. Kebutuhannya seperti apa? Oke, mungkin guru di sini akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang baik atau buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kita membuat seperti pilihan seperti itu. Bisa kamu melakukan, tapi kamu tidak melakukan karena kamu melakukan yang baik, oke begitu. Nah, kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu, begitu ya? Dan kita akan bertanya pada anak tersebut, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik pada besok hari? Perencanaan untuk kedepannya seperti apa, gitu. Yang jelas itu mengaitkan pusat dengan hal yang positif. Selanjutnya menjaga keyakinan. Ini keyakinan ini nilai-nilai apa yang sudah kita percaya pada anak tersebut pada hari ini sebelumnya.
Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Seperti mandiri, menghormati, sikap saling menyayangi, begitu, terbuka dan mau berkolaborasi. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Itu yang kita harapkan. Itu yang dari anak-anak tersebut. Oke, kita perhatikan. Ini ada saya buat segitiga diskusi di kelas saya. Nah, sama-sama kita perhatikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencontohnya nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Suaranya keras sekali Bapak ya. Oke Bapak Ibu, jadi itulah yang kita lakukan. Jika anak itu di dalam kelas pernah melakukan kesalahan atau di luar kelas pernah melakukan kesalahan, yang penting jangan kita tegur anak itu dalam kelas. Kalau kita menegur anak itu dalam kelas, berarti kita mempermalukan dia. Tapi panggil dia ke ruangan kita, panggil kita bertatap empat mata dengan dia, mungkin akan membuat nilai yang lebih baik. Dia pun akan ingat, dia pun bisa percaya, oh ibu saya seperti ini. Ketika kita bisa mencontohkan hal yang baik pada anak, maka dia akan memiliki dalam diri dia, oh saya juga akan begini memperlakukan dia. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak tersebut? Itulah dia yang memperlakukan orang lain. Itu yang kita harapkan. Baik, kita cek ya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas bersama anak-anak murid saya. Nah, baik Ibu, kita lihat ini. Contohnya saya pernah membuat keyakinan kelas, anak-anak di sini buat dia mau apa? Oke, misalnya pendapat dia. Kita minta anak-anak untuk menuliskan pendapat dia. Keyakinan apa yang dia mau tuliskan? Terserah dia pasang kakak dia. Keyakinan apa? Itu saya tuliskan. Anak-anak yang menulis, kemudian semua anak harus punya pendapatnya, harus punya jawabannya. Kemudian dari pendapat mereka kita kumpulkan, Bapak Ibu. Jangan lupa mengumpulkan, kayak anak-anaknya. Nah, kita kumpulkan, minta mereka menempelkan untuk menulis. Setelah semua anak menempelkan, kemudian, kita bacakan. Kita bacakan pendapat mereka satu persatu. Hargai semua pendapat anak-anak, semua kita baca. Nah, semua kita baca, hargai pendapat mereka. Oke, setelah habis, kemudian baru akan kita ambil poin pentingnya. Dari seluruh itu kita ambil poin pentingnya apa? Nah, di sini kita ajak mereka kita bacakan ini. Kemudian setelah
kita bacakan, kita ambilkan kesimpulan, kemudian kita buat kembali. Kita buat kembali yang mana yang sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, setelah kita buat kembali, kita tempelkan lagi. Nah, kita tempelkan, inilah hasil keyakinan kelas kita. Yang sudah dilakukan sepakati, kita tempelkan lagi di kertas penonya, dan kita tempelkan di papan di depan. Untuk disepakati, jika anak berbuat kesalahan, kita ingatkan sekali lagi keyakinan kelas ini. Oke, selanjutnya setelah kita tempelkan, kemudian di sini saya merefleksi kembali, mempertegas kembali apa-apa saja yang sudah menjadi keyakinan kelas, dipertegas kembali dengan anak-anak, dibuat kesepakatan yang lebih rinci, yang lebih fix. Oke Bapak Ibu. Nah setelah itu ada sedikit yang mau saya sampaikan. Ayo teman-teman. Tadi saya sudah mendengar serangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan di CGP-nya. Jadi saya akan mencoba kegiatan ini. Jadi saya di sini mengikuti program guru penggerak ini bukan hal yang mudah. Ya Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Nah, butuh perjuangan dan butuh kesabaran. CGP ini pilihan, bukan paksaan. Nah, tapi ketika kita sudah berada di dalamnya, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Begitu. Bersungguh-sungguh mengikuti semua dan segala peraturan dan ketentuan. Oke. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena kenapa? Ketika kita sudah berada di dalamnya, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan untuk kita hidup kita. Yaitu membangun karakter mereka menjadi lebih baik. Selain sebagai amal ibadah kita, selain kita memang misalnya memperoleh hal yang finansial di sini, itu juga ibadah buat kita. Nah, yang mau saya katakan, meskipun nanti hasilnya gagal, kita mendapatkan dari terbaik. Tapi tetap saja, Bapak Ibu akan pemenangnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu banyak dapat pengalaman, banyak nilai-nilai positif yang dapat Ibu petik ini. Banyak sekali, saya sudah merasakan sendiri. Nah, terutama di hal yang menghargai penghukum. Ada di situ penghargaan yang mendukung. Itu yang paling saya berkesan. Kenapa sekarang perang tingkat itu dihapuskan? Karena penghargaan bersifatnya menghukum. Anak juara 1, perhatikan. Kita sama-sama ingat. Anak juara 1, anak juara 2 untuk kerja sama giatnya, tapi dia mendapatkan juara 1. Oke, yang juara 2 sama-sama bekerja tapi dapatkan juara 2. Nah, pasti akan timbul. Kenapa saya bekerja sama tapi mendapatkan dia lebih bagus daripada saya? Itu ada sedikit kekecewaan dari anak. Atau anak juara 1, 2, 3 mendapatkan, anak yang lain tidak mendapatkan. Maka perang itu dihapuskan dari rapor Merdeka Belajar. Itu yang melaksanakan kami penghapusan ranking di rapor Merdeka Belajar disebabkan oleh itu. Nah itu penghargaan yang disebabnya menghukum. Kemudian Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, anggaplah sebagai ibadah. Karena hasil akhir adalah tentang bagaimana yang saya lakukan, sedangkan prosesnya adalah tentang bagaimana kamu melakukan pilihan. Nah, oke, karena seberapa apapun nanti, semoga kita tetap keras kepala Bapak Ibu untuk berangkat ke Tuhan. Nah, itu aja kesimpulan saya. Bapak Ibu, jika ada maaf, salah kata, hilaf atau apa, sebanyak maaf dari saya. Salam sejahtera, salam bahagia.
saya dari IGP mohon doa restu agar saya bisa menyelesaikan semua tugas dan kebutuhan yang ada di dalamnya saya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti akan mengikuti jejak saya. Sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita membantu NTB jadi lebih baik lagi. Melalui visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, ya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala OPDD SD Negeri 1 Biren mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami di sini yang mau ikut TGP, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang telah memaparkan budaya positif kepada semua dewan guru dan kepada siswa, sehingga apa yang disampaikan terintegrasi kepada semuanya, jadi berjalan sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya teman sejawat dari Ibu Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 8. Kami sangat senang sekali adanya teman kami di sini yang mengikuti calon guru penggerak. Paparan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati sangat menginspirasi saya dalam kegiatan ini. Budaya positif memang sudah selayaknya dipersembahkan ataupun diterapkan di lingkungan sekolah untuk mengikuti budaya positif tersebut. Karena peran kita guru sangatlah mendukung perubahan perilaku murid-murid kita. Terima kasih ilmunya Ibu Nur Hayati, sukses terus, dan saya akan bergerak untuk mengikuti langkah Ibu. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota guru penggerak di angkatan 10. Semoga kegiatan baik dari Ibu Nur Hayati bisa menginspirasi guru-guru di sini untuk mengikutinya. Terima kasih.